segala sesuatunya, maka alam pun akan beramal kepada kita. Amalnya apa? Yaitu madu. Melestarikan alam, dapat untung-untungnya apa? Pemanasan global, banjir, longsor, kekeringan, ekosistem di dalam hutan akan terjaga kelestarian. Berangkat dari sana, saya panggilan ke sini. Oke, saya edukasi waktu itu. Ada Pak Iqbal juga dari Dinas Kehutanannya juga saya edukasi. Ya, ada Pak Imam juga dari Dinas Pertaniannya yang bergabung dengan kita waktu itu. Dan ternyata setelah sepulangnya saya dari sini, luar biasa euforianya. Nah, inilah yang kami harapkan. Dampak yang ditimbulkan dengan budidaya lebah madu itu adalah melestarikan alam dapat. Mengapa kita harus memajukan perlebahan di Indonesia? Dikembalikan lagi bahwa Indonesia habitatnya lebah di dunia, tapi mengapa madunya impor dari negara luar? Akhirnya kami harus banyak menciptakan peternak-peternak lebah di daerah. Yang dulunya awam, yang dulunya masih tradisional budidaya lebah madunya, bagaimana kita giring dengan teknik-teknik yang cukup modern, sesuai keinginan-keinginan yang kita harapkan. Kenapa? Bayangkan saja 1879 Frederick Smith menemukan trigona di Sumatera. 40 spesies trigona di Sumatera ditemukan tahun 1879 oleh Frederick Smith. O'Carroll menemukan tahun 1900-an jenis itama di Sumatera. Tapi sejak ratusan tahun ke belakang itu berkembang tidak di Indonesia, tidak ada, mereka keep, mereka silent. Jangan sampai tahu di bumi bahwa di sini ada potensi lebah yang sangat luar biasa. Malah mereka alihkan ke lebah jenis yang mereka inginkan dari luar negeri, yang dengan modalnya besar, dengan segala permasalahannya yang tidak mungkin diikuti oleh masyarakat kecil, masyarakat Indonesia. Padahal di situ ada potensi besar di muka bumi Indonesia ini, sumber daya alam Indonesia ini yang sungguh luar biasa. Tidak perlu modal banyak. Di Belitung ini, sampai saya sepulangnya dari Belitung, saya titip kepada masyarakat Belitung. Belitung bisa menjadi pulau 1001 lebah. Mengapa saya berani berbicara seperti itu? Bagaimana di sekitar rumah, di setiap rumah, orang yang mau berkegiatan dengan lebah rata-rata 200 koloni, 100 koloni. Ini hal yang sangat luar biasa, ini modal besar. Kenapa kita support? Mengapa kita tidak dukung potensi ini? Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kos investasi satu kali, taruhlah anggap 100.000, 200.000. Tapi dari 200.000 itu bisa menghasilkan jutaan. Betul Mas Yuli? Masyarakat cukup apa kerjanya? Udah jadi pejabat aja, pengangguran kelas berat. Dengan budidaya lebah madu Pak, kita tinggal kayak paranormal aja Pak, tinggal duduk aja gini. Nah, tinggal memantau aja tuyul-tuyul yang bekerja ke alam. Seminggu sekali kita lihat ada madunya enggak. Itu kelebihan daripada kita budidaya lebah madu. Tidak perlu capek-capek, investasinya cukup sekali. Sempat dibingungkan juga setelah tambang diputus di sini habis untuk tidak bisa dieksploitasi. Masyarakat mau kerja apa? Sempat bingung juga di sini. Sempat ada penurunan ekonomi juga. Padahal ini adalah surganya lebah di Indonesia. Bali pulau 1001 Purut. Garut kota santri. Belitung saya menyatakan pulau 1001 lebah. 1000 kopi kita ganti, kita tambah lagi, kita tambah lagi menjadi 1000 honey shop. Mengapa? Ini memungkinkan karena di setiap rumah bisa budidaya itama, kita buka tempat minuman madu. Tapi jangan bikin wine honey ya. Nah itu Pak. Jadi tujuan kami memajukan perlebahan ke daerah-daerah. Ke berbagai daerah, alhamdulillah mendapatkan respon yang positif karena mereka juga ternyata haus ilmu Pak. Di 25 provinsi, kami sudah ada di 25 provinsi. Ilmu ini berdiri atas dasar keinginan dari bawah. Tidak ada support dana, anggaran tidak ada, tapi kita semua mendeklarasikan sebagai relawan. Bagaimana kami dengan tim GMS di sini, rekan kami dari Ilmi juga membangun untuk menuju swasembada madu di bumi Sumatera ini di Jambi. Bagaimana kami ekspor ke sana lebah melipera, kita berdayakan dan sekarang sudah surplus madu. 40-50 ton per bulan kita sudah siap madu murni. Ini adalah wujud nyata bagaimana Indonesia bisa menghadirkan, Indonesia bisa menjadi kiblatnya lebah di dunia. Kiblatnya madu murni di dunia. Itu bukan omong kosong. Ini fakta. Karena Allah sudah menganugerahkan Indonesia sebagai habitatnya lebah di dunia. Berarti
sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia ini sungguh luar biasa. Sekarang kita rehabilitasi, kita perbaharui Pulau Belitung ini ya, dengan melestarikan alam dapat untung. Dengan melebah ini kita perbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi di Belitung ini. Dan saya meyakini Belitung bisa menjadi penyangga madu terbesar di Indonesia. Tidak menutupi kemungkinan, sudah mengarah kita ke ekspor. Mudah-mudahan ada support, dukungan dari semua instansi. Budidaya lebah madu bisa menjadi pencaharian sampingan. Karena budidaya lebah madu tanpa perlu memerlukan waktu 24 jam seperti kerja minimal 8 jam kerja sehari. Tidak. Budidaya lebah madu ini paling praktis, paling simpel. Ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Mengapa kita tidak manfaat? Begitu, saya akan membantu teknik, tata, cara budidaya lebah madu. Alhamdulillah kami berkegiatan sudah 38 tahun. Rekan-rekan sudah tahunan di budidaya lebah madu. Di sini ada spesialis dorsata, ada spesialis trigona. Dan tujuan kami yang kedua itu adalah menyelamatkan. Yang tadi memajukan, yang kedua sekarang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan madu Indonesia. Mengapa Indonesia harus diselamatkan madunya? Aneh-aneh aja ini ilmi katanya. Ketua umum ini aneh-aneh aja. Kita harus diselamatkan masyarakat kita dari madu SOS. Apa itu madu SOS? 70% peredaran madu di masyarakat Indonesia itu adalah madu SOS. Apa? Sintetis oplosan sirupan. Sintetis. Ini tidak ada unsur madu sama sekali, tapi mereka buat seolah-olah menyerupai madu dan mereka jual atas nama madu murni. Dan itu kita obrak-abrik. Artinya, baru beberapa minggu ini ramai, viral di media televisi, ya. Madu Baduy. Mereka dibuat di Jakarta Barat dengan madu sintetis, tidak ada unsur madunya. Dan mereka memanfaatkan kearifan lokal suku Baduy. Suku Baduy jual nih atas nama brand madu Baduy ini. Mereka polos karena orang Baduy ini mungkin profit juga dia. Karena keuntungannya besar, menggiurkan. Si pembuatnya dengan modal 10.000 per kilo. Dijual 140.000, 150.000. Satu botol ada margin 140.000. Mereka produksi sehari mencapai 1 ton. Bayang nggak keuntungannya berapa? 140.000 kali 1 ton. 140 juta sehari keuntungannya nih. Si tukang mie ayam ini buat madu sintetis. Tukang mie ayam dia pembuat madu sintetis ini. Sehari 1 ton, 140 juta keuntungannya. Jadi miliarder dia sekarang. Jual ke Baduy, laku seluruh Indonesia. Ini udah saya